Hari ini hari raya kurban, tapi aku tidak ke masjid karena anakku yang paling bungsu masih tertidur dengan pulas. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendiri. Pagi ini cuma tinggal memanaskan masakan yang sudah sempat aku masak tadi malam. Menu hari ini adalah gulai toco dan lontongnya juga sudah aku masak tadi malam. Tapi lontongnya tidak pakai daun kelapa karena yang tersedia cuma daun pisang. Jadi yang aku masak cuma lontong dengan daun pisang aja. Kalau boleh memilih antara lontong daun pisang dan lontong daun kelapa, sebenarnya aku paling suka lontong dengan daun pisang. Entah kenapa aromanya beda aja. Juga rasanya lebih sedap menurut lidahku. Lagian untuk lama memasaknya sendiri, lontong daun pisang itu lebih praktis. Karena berasnya dimasak terlebih dahulu, baru kemudian dibungkus dengan daun pisang. Jadi waktunya lebih singkat jika dibandingkan dengan ketupat dengan daun kelapa. Adonan bakwan masih cukup banyak yang disimpan di dalam kulkas. Rencananya pagi ini akan kugoreng supaya nanti bisa dimakan dengan lontong tauconya. Entah kenapa kalau aku pribadi, kalau makan lontong itu kalau nggak ada gorengan atau kerupuk, itu rasanya ada aja yang kurang. Sebenarnya pagi ini aku sudah agak telat bangunnya, karena semalam itu cukup penat dan letih karena banyak masakan dan beberapa pekerjaan yang harus segera dibereskan sebelum tidur. Setelah subuh tadi langsung tidur lagi sebentar, kemudian agak kesiangan bangunnya. Aku berharap sebelum anak-anak dan suami pulang, semua makanan ini sudah tersedia, jadi kami nanti bisa makan bersama-sama. Dan alhamdulillahnya pekerjaan cepat selesai pagi ini. Aku juga sudah selesai menggoreng bakwannya, dan ketupat lontongnya sudah aku potong-potong tadi. Anak-anak dan suami juga sudah pulang, kecuali si bungsu yang sampai sekarang masih tidur dengan pulas. Alhamdulillah hari ini banyak dapat daging kurban, tapi saat ini sudah hampir maghrib. Karena tadi cukup banyak sapi yang harus dipotong, belum lagi orang yang berkurban agak telat datangnya. Jadi alhasil para pekerja kurban juga telat melaksanakan kurbannya. Jadi segera aja daging-daging ini aku cuci. Rencananya sebagian malam ini tetap dimasak, dan sebagian lagi dimasukkan saja ke dalam freezer untuk diolah besok-besoknya. Malam ini memasak sup aja, karena dari tadi anak-anak bilang ingin makan sup katanya. Lagian tahun ini banyak dapat daging yang ada tulangnya, jadi sangat cocok untuk dijadikan sup aja. Takut keburu malam, jadi segera aja semua daging ini aku cuci. Sekalian dibagi-bagi, mana yang harus dimasak hari ini, dan mana yang harus disimpan di dalam freezer terlebih dahulu. Tadi juga banyak dapat bagian lemaknya, hampir 1 panci penuh. Rencananya mau dibikin minyak, namanya minyak samin. Nanti kalau minyaknya jadi, biasanya sangat enak kalau dibikin tumisan. Mau masak mie goreng, mie rebus, atau tumisan lainnya itu sangat lezat. Sebenarnya malam ini masih ada lauk untuk makan nasi, tapi karena anak-anak pengen makan sup, jadi malam ini sebagian dimasak sup aja. Ini posisinya sudah hampir tengah malam, tapi mau gimana lagi, anak-anak tetap ingin makan sup katanya. Sebenarnya tadi suami bilang agar dagingnya besok aja dimasak, tapi mau gimana lagi, demi anak-anak tetap dimasak malam ini. Alhamdulillah banyak sapi kurban tahun ini, rasanya lebih banyak daripada tahun kemarin. Karena tadi aku lihat banyak dapat bagian kami hari ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi ini ceritanya, bumbunya ditambah lagi. Sebenarnya tadi sudah ditumis, tapi biar makin sedap, aku tambahin bumbunya. Karena aku baru sadar, ternyata sup yang dimasak itu cukup banyak. Tadi Pak suami sudah bilang, jangan dimasak semuanya. Tapi alhasil tetap aku masak semuanya malam ini. Dan ini dagingnya kembali aku rebus dalam tumisan yang kedua. Tadi sempat dicicip, tapi dagingnya masih alot, tidak terlalu empuk. Jadi ini aku tambahkan lagi air, karena tadi airnya sudah sempat menyusut banyak. Bagusnya kalau punya presto, dagingnya dipresto dulu supaya cepat empuknya. Tapi karena aku nggak punya, jadi agak lama proses waktu pematangan dagingnya sampai empuk seperti ini. Apalagi ini dagingnya cukup banyak, wajan sebesar ini aja hampir penuh. Tadi aku lihat hampir 2 jam waktu yang dibutuhkan untuk memproses daging ini sampai benar-benar empuk. Terakhir aku masukkan daun bawang, tapi daun bawangnya sengaja dipotong besar-besar karena nanti mau dikeluarkan lagi agar besok pagi tidak terasa asam supnya. Biasanya kalau lupa mengeluarkan daun bawangnya, alhasil besok paginya udah gak enak lagi supnya. Dan takutnya nanti mubazir dan harus dibuang begitu saja. Sayangkan. Akhirnya selesai juga masak sup malam ini. Ini bocah sudah nungguin dari tadi, tapi alhamdulillah mereka belum pada tidur. Tadi Pak suami sudah duluan makan, karena kecapean tadi habis bantuin korban. Beliau akhirnya tidur, dan kami akhirnya makan bertiga aja.